Yang untuk Pak Anung tuh sudah 2 minggu, jadi ketika saya datang, Mas Ripto dan teman-teman, wah teman PKS, wah Ustadz Alfian agak lambat. Jadi saya nyatakan malam ini, Ramadan akhir tahun ini, kita akan mulai bersiap memiliki wali kota, memiliki bupati, memiliki gubernur Jawa Tengah yang berjiwa Islam. Siap? Nah, kalau siap, mari kita tumbuhkan. Mulai nanti di masing-masing ada segmen pengajian politik. Pengajian politik artinya bukan pengajian partainya si Alfian. Bukan partainya kamu, bukan. Pengajian politik, wawasan politik umat, wawasan strategis. Kalau nanti sudah ditetapkan, misalnya antum menjadi wali kota Solo, semua orang siap, bapak sebelah sini nyiapin uang, yang siap ini siapin masa. Itu kehebatan kelompok komunis, kelompok Kristen. Kalau ada calonnya, dia nggak disuruh nyari duit, Pak. Antum nih, setuju jadi wali kota Solo. Antum belajar lagi, S2, ngambil legal draft, sistem buat peraturan, bapak sebelah nyari uang, antum nyari masa, nah semua garap. Ya. Jakarta kita bisa kalahkan Ahok Barokokok walaupun dia 20 triliun. Ya, saya terbuka dan memang salah satu saya cuma bagian bawah, saya cuma bagian nyambut pentil. Bapak tahu pentil? Bapak tahu pentil? Sehebat apapun, sebesar apaan tuh mobil, kalau pentilnya dicabut jalan enggak ya? Selesai. Ya, sebenarnya saya dengan Habib Rizik kan teman kecil. Dia main atas, tak, saya main bawah. Makanya dua-dua kita yang satu tertahan di luar, saya di penjara 4 tahun. Ya. Nah, artinya malam ini tidak ada yang istimewa. Saya tidak dalam posisi takjub, ujub, enggak. Saya ulang, masyarakat, katakanlah kita di ruang ini, masyarakat Solo Raya. Tolong jawab sekali saja jawaban pertanyaan saya. Apakah Anda ingin wali kota, bupati se-Solo Raya adalah orang-orang yang berjiwa Islam? Bukan. Mari kita mulai niatkan malam ini dan kita jangan berlihat, wah itu bukan. Kita harus bisa. Ya, saya nyatakan dengan tulus, tentu tidak mungkin di forum terbuka. Kalau nanti sudah dibuat tim-timnya kita main. Tadi baru saya mencoba mengajak berbincang salah satu tokoh yang jadi penasehat Anies. Ya. Saya bukan pendukung Anies Baswedan, tapi saya akan mengajak masyarakat tahap tertentu, ya kita dukung Anies, ya jangan. Ya, karena kita kemarin dengan Prabowo cukup bertanya-tanya, gitu. Udah mati-matian, udah nyumbang-nyumbang segala macam. Ya, mudah-mudahan koki politik ini didoakan agar terus belajar. Ya kan ada yang koki masak. Ya, saya koki politik Pak. Koki politik, Anda boleh, saya punya prestasi satu, menggagalkan calon ketua RT Kristen. Bapak boleh ketawain saya. Menggagalkan calon RW Kristen. Udah habis ratusan juta Pak. Pengen jadi ketua RW, gagal. Koordinator Fit and Proper Test calon wali kota Tangerang bulan November 98. Bapak tahu Fit and Proper Test? Jadi 5 orang calon wali kota itu yang ngetes saya. Padahal saya doktor bukan, profesor bukan, ketua partai bukan. Jadi memang saya mematut diri dan sekaligus mohon doa dari jamaah semua bahwa saya memang akan ikut menjadi bagian dari kemajuan di sini dengan kebodohan dan sedikit kemampuan saya. Ya, saya anggota Dewan Suro DSKS, saya anggota Majelis Suro Dewan Dakwah Jawa Tengah. Jadi bapak-bapak biar kenal juga sama saya ini, walaupun saya anak baru, saya bukan pinggir-pinggir, bukan kaleng-kaleng nih. Ya. Dan saya anggota Mahfatihah, Majelis Fatwa dan Pusat Kajian Dewan Dakwah Pusat, dan secara peran politik, saya Wakil Ketua Umum Masyumi bidang penguatan ideologi. Anda nggak perlu peduli, partai itu boleh ada, boleh tidak. Yang jelas, malam ini saya dapat tambahan waktu sekitar 5 menit atau 7 menit. Kita cukupkan saja dulu. Nah, terakhir ini Bapak-Bapak, antisipasi keadaan terburuk, dibekukannya HTI, dibubarkan FPI. Selanjutnya kita bisa menyasar pada ormas dan orpol lain. Ya, dan itu terang saja kita tidak cukup tenang karena mereka menginginkan pembubaran MUI. Mereka menginginkan pembubaran PKS karena PKS termasuk yang menolak perpindahan ibu kota. Bapak tahu kenapa ibu kota pindah? Karena gini skemanya. Tahun 1999, orang-orang Cina itu mengadakan rapat di sebuah perguruan tinggi di Jakarta Selatan.
Mereka merekomendir ada 133 titik basis-basis Betawi yang Islamnya kuat. Maka yang dihabisin pertama per Agustus 2015 Kampung Pulo. Kampung Pulo dekat Kampung Melayu itu dihabisi. 3.000 masyarakat rumahnya digusur, mereka hanya disiapkan 400 rusunawa. Pada awal tahun 2016 yang namanya Kalijodo. Nah, jadi ada 133 pusat. Nah, target mereka Ahok itu menang tahun 2017, tahun 2024 seluruh warga-warga Muslim dan pribumi diusir dari Jakarta. Jakarta tetap ibu kota, tapi ibu kota Indochina. Karena Jakarta dengan takdir Allah menjadi kalah buat mereka, akhirnya mereka pindahkan ibu kotanya. Ya, sebenarnya ini cerita tidak bisa dibantah. Di samping memang perpindahan ibu kota merupakan agenda PKI tahun 1955. Jadi ketemu antara cita-cita mereka dan ketidakmampuan mereka memenangkan Ahok Barakokoh di Jakarta. Ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak terlalu tepat, tapi paling tidak saya akan akhiri karena Bapak-bapak harus segera bersolat. Saya mohon maaf, mari kita berdoa, dan doa kita malam ini khusus untuk seluruh perjuangan umat Islam di seluruh dunia, dan silakan bersikap terhadap doa yang akan saya panjatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin, malam ini kami mohon perlindungan-Mu dan pertolongan-Mu terhadap berbagai nestapa di berbagai belahan dunia Islam. Kami mohon perlindungan-Mu buat saudara kami yang ada di Palestina, baik yang di Gaza, di Haifa, Ramallah, maupun di kampung Syekh Jarrah. Palestina hari ini hanya punya peluang untuk mengelola 8% saja dari teritorial tanah mereka yang telah dicaplok oleh orang-orang Israel laknatullah alaihi. Ya Allah, berikan perlindungan saudara kami yang ada di India. Selama 2 bulan belakangan ini ada lebih dari 30 masjid-masjid besar dihancurkan oleh pasukan-pasukan radikal Sikh, radikal Hindu yang ada di India. Mereka merobek, menjambak, menarik jilbab daripada muslimah di sana. Bahkan ada orang-orang daripada pendeta-pendeta Hindu yang berorasi akan menculik dan memperkosa muslimah-muslimah yang ada di India. Tolonglah ya Allah agar pemuda-pemuda India siap berjihad untuk membela Islam di tanah mereka. Saudara kami yang di Cina, Uighur Xinjiang, merupakan daerah Tajikistan Timur yang per Desember 1949 mereka masih berjumlah 13 juta orang. Masuk 2020-an jumlah mereka tinggal 46%. Mereka dibunuh, mereka disiksa, mereka dipaksa untuk menikah dengan orang-orang suku Han komunis. Ya Allah, orang-orang yang berpuasa di Uighur Xinjiang dipaksa mulut-mulut mereka dijejali makanan agar mereka batal puasanya. Mulut-mulut mereka dimasukkan selang-selang, digelonggong air mentah agar mereka minum air dalam posisi mereka berpuasa. Kami mohon ampun ya Allah, berbagai banyak penderitaan di dunia Islam. Jangankan kami berdoa dan berpikir menolongnya, mungkin kami belum tahu dan tidak tahu itu terjadi pada mereka. Kami mohon padamu ya Allah, di penghujung akhir Ramadan ini, kami yang ingin mendengarkan imam-imam yang bacaannya bagus. Kami ingin sholat, jadikanlah sholat kami bagian daripada makrifat untuk mengantarkan pada hakikat yang mengarahkan kami jadi orang-orang yang berjihad di jalan. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika, binuri samsika abadan abada kama nawartal ardo birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wajannibna al-fawahisa ma zuhara min hawa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim.
Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa mendidik anak-anak kami agar menjadi putra-putri yang soleh dan solehat. Karena kami tahu setiap tahun datang dan masuk 250 ton heroin narkoba yang telah mengakibatkan matinya 51 orang setiap hari di negeri ini. Tolong kami ya Allah, negeri dalam bahaya. Umat Islam mayoritas tapi tertindas. Ada 2.200 orang lebih pemuda dan tokoh Islam dalam penjara. Hari ini ya Allah, tahun 2022. Kami bermohon padamu ya Allah, dengan kecenderungan kami mencintaimu, menjaga sholat 5 waktu, makrifat kepadamu, berimam dan berjamaah dengan khusyuk, dengan ayat-ayat yang indah dibacakan. Jadikan ruhul jihad itu masuk ke dalam relung hati kami yang paling dalam. Sampai kepada sebuah pembelaan karena engkau semata-mata. Karena kami punya ikrar, inas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, jadikan malam ini malam yang berkesan buat kami. Kami tidak akan biarkan daerah Solo Raya, Jawa Tengah akan terus dipimpin oleh orang-orang yang tak berguna. Kami mohon tolong ya Allah, berikan kepada kami kesiapan untuk berjihad sesuai dengan landasan iman dan ilmu. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini hudani, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka zakara, laka rohaba, laka mitwa, laka mukhbita ilaika wa hamuniba. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan kau tolong orang yang akan mencelakakan kami. Lindungilah kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk melahirkan generasi-generasi pelanjut kami. Berikan kepada kami keberanian dengan cara yang benar, menurut sumber yang benar. Satukanlah potensi umat Islam dari seluruh elemen dan komponen. Jadikan kami yang berkumpul, kau satukan hatinya bagaikan muhajirin dan ansor. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Kudus, Ya Jabbar, Ya Jalal wal Ikram. Kami mohon padamu ya Allah, negeri ini butuh para inisiator, para pelopor, dan orang-orang yang siap berjihad membela agamanya dengan dasar-dasar ilmu yang memadai. Baik ilmu-ilmu kauniyah, ilmu-ilmu kauliyah, ilmu-ilmu yang prinsip secara diniyah, juga ilmu-ilmu yang sifatnya ilmiah. Engkau Maha mengabulkan doa. Beri maaf kami, kokohkan kami, jadikan kami pagi ini menjelang salat malam kami 2 kali yang terakhir ini bagian penghambaan kami. Kami ingin hidup mulia, mati syahid. Kami ingin bahwa kami akan masuk pada posisi orang-orang yang istiqomah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya dibisiki oleh pengurus ditambah 10 menit, jadi pas ya. Ya saya tidak main-main, saya tahu bapak-bapak mau sholat, saya dibisikin Pak Embong 10 menit, pas 10 menit. Sekian dan demikian, saya sudah selesai dan saya tidak ikut acara di sini karena ada komitmen lain. Sekali lagi maafkan kalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya Alfian Tanjung. Kalau besok subuh kuat kita jumpa di Nurul Iman Kalitan, dan saya memang punya perjalanan agak intens. Nanti selesai Idul Fitri baru saya kembali ke Jakarta untuk tanzimiat jaringan Banten dan jaringan nasional. Saya sebutkan ini untuk didoakan, bukan untuk tekebur, ujub atau sombong. Karena hari ini kita kehilangan inisiator dan regulator gerakan. Jadi untuk Solo saya serahkan pada Bapak-bapak, nanti ada pertemuan-pertemuan yang terbatas yang tidak perlu diumumkan di sini, tapi nanti ketahuan akan terus jalan karena kita semua akan membela agama kita dan kita akan mati dalam posisi husnul khotimah insyaallah. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.